Apakah kita sudah merasakan kita sudah masuk dalam bulan terakhir tahun ini? Artinya bulan Natal. Jadi mari masuk bersama dengan saya dalam bulan Natal ini kita akan temukan alasan kenapa Yesus harus datang ke dunia. Apa yang kita rayakan. Mari masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Halo kepada semua pemirsa Life Unlimited, welcome back. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Susan Hoover, dalam program Life Unlimited ini. Saya sangat senang sekali kita bisa jumpa hari ini dan masuk bersama-sama dalam bulan terakhir tahun ini, di mana kita akan merayakan Natal sepanjang bulan ini. Oh, saya percaya semua pemirsa sudah merasakan sukacita ya, sudah merasakan wow, mau merayakan bersama-sama kelahiran atau kedatangan Yesus di dunia. Wah, sangat luar biasa sekali. Nah, bulan ini seperti saya sudah janjikan tadi, kita akan benar-benar membahas alasan-alasan kenapa Yesus datang. Atau mungkin kadang-kadang orang bingung, kenapa Yesus harus datang sebagai manusia? Kenapa Tuhan tidak hanya datang saja sebagai Tuhan ke dunia ini? Atau kenapa itu Yesus adalah manusia tapi dia tetap Tuhan, ya kenapa dia harus datang sampai di sini, apa yang dia lakukan, tujuannya apa untuk tinggal di dunia ini sebagai manusia, lahir sebagai manusia di dunia. Kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu saya harap dalam 4 minggu ini, 4 episode ke depan, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sampai kita benar-benar paham, mengerti, dan lebih lagi dapat merayakan kenapa Yesus datang, lahir di bulan ini. Supaya kita benar-benar merayakan Natal itu, wow, luar biasa, sangat berarti sekali. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas alasan pertama, kenapa Yesus datang. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Dia datang untuk menunjukkan Bapa. Dia datang untuk menunjukkan Bapa. Itu adalah yang kita akan bahas hari ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam topik ini dan mengerti kenapa, bagaimana Yesus menunjukkan Bapa seperti itu, marilah sebelumnya saya mau ucapkan selamat Natal kepada pemirsa semuanya dimanapun berada di seluruh Indonesia. Dan saya harap kita akan belajar bersama-sama dan lebih lagi merayakan Natal bersama-sama bulan ini. Dan saya mau membaca, hari ini saya memiliki kesaksian-kesaksian. Karena pemirsa saya harap tidak hanya ikuti saja episode nonton saya seperti ini. Tapi kita boleh connect ya, kita boleh connect dengan bagaimana. Memang boleh ikut social media saya, kita boleh bergabung bersama-sama. Tapi juga sepanjang program ini, selain dengan social media, akan ada nomor WhatsApp atau nomor telepon. Dan boleh hubungi tim Life Unlimited. Nah, tim Life Unlimited ini siap untuk menjawab pertanyaan, menjelaskan lebih lagi siapakah Yesus, dan juga untuk mendoakan yang mau didoakan. Dan setiap bulan saya terima kesaksian-kesaksian dari para pemirsa yang didoakan dan yang kirim kesaksian apa yang terjadi. Hari ini saya membaca, saya punya kesaksian dari seseorang bapak dari Semarang, dari Jawa ya. Nah, kemarin dia minta doa untuk anaknya yang sedang opname di rumah sakit. Tapi baru 4 hari kemudian dia sudah beri kabar demikian. Saya mau baca WhatsApp-nya. Terima kasih Bu dan tim yang sudah bantu doa. Sehingga saat ini Mega Grace itu anaknya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Wow, luar biasa sekali. Kami senang sekali dari anak yang tadinya di rumah sakit sudah sembuh, sudah bisa keluar, sudah bisa pulang. Kabar baik. Dan itu bukan sebenarnya karena kami yang doakan, tapi itu karena kuasa nama Yesus yang begitu ajaib.
Life. Jadi bulan ini memang kita tidak hanya merayakan Natal, Christmas, no, tapi kita merayakan sosok pribadi yang begitu indah, berkuasa, dan yang masih ada sama kita saat ini. Yesus Kristus namanya. Dan di dalam namanya ada kuasa untuk melakukan mukjizat. Jadi kalau ada pemirsa saat ini yang rindu didoakan, rindu alami Yesus, jangan saja dengar tentang Yesus. Bulan ini alami Yesus. Boleh segera hubungi tim Life Unlimited. Nah, sebelum kita masuk dalam pesannya untuk hari ini, firmannya untuk hari ini, saya rasa sebelumnya, mari kita masuk satu lagu yang akan buat kita lebih lagi ngerti Natal itu apa, dan bukan membangun suasana Natal bagi kita semua. Mari kita masuk dan nikmati, disentuh hati kita oleh lagu Karena Cinta ini. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Amin. Hari Natal sudah tiba, ya, sudah tiba. Apakah sudah rasakan pemirsa Life Unlimited? Nah, apa yang lagu ini mengatakan? Kan berkatakan karena cinta kita memiliki Natal itu, karena cinta Yesus datang. Itu dari mana? Itu mungkin dari ayat paling terkenal di seluruh dunia. Nah, mari kita lihatnya hari ini. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Oh, mungkin banyak sudah tahu ya, atau sudah hafal. Memang saya rasa ayat yang paling terkenal yang pernah ada. Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, ini ayat yang memang sering kita dengar. Jadi mungkin kadang-kadang kita tidak perhatikan berapa hal yang ada di dalamnya karena terlalu sering mendengarnya. Tapi ayat ini sangat luar biasa. Pertama katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kalau kita merayakan Natal, selalu kita harus tahu apapun yang kita rayakan, apapun yang kita terima dari para Tuhan, itu karena kasih Tuhan begitu besar. Begitu besar bagi dunia, tapi juga begitu besar bagi kita secara pribadi. Nah, ayat ini juga meyakinkan saya. Saat ini mungkin saya bicara sama dunia, atau paling tidak ke bangsa Indonesia, ya, ke suku-suku, ke pribadi-pribadi yang pemirsa yang ada saat ini. Dan ini yang saya yakini, kalau kasih Tuhan begitu besar bagi dunia, bukan saja bagi satu kelompok, satu suku, satu bangsa, bagi dunia. Saya memiliki kepercayaan, kepastian saat ini, siapapun pemirsa, dimanapun berada saat ini, Tuhan mengasihimu, Tuhan cintamu, begitu besar kasihnya.
Tuhan tidak membiarkan hanya melihat kita di dunia ini jauh daripadanya, menderita. Mungkin kita tidak pernah bisa jadikan diri cukup benar, suci, sempurna datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang ambil langkah. Tuhan sendiri yang bergerak. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Berkata, sehingga Dia begitu mengasihi kita. Dia melakukan sesuatu sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, pemberian Tuhan. Mungkin kenapa kita kan pada Natal, kan ada budaya, apalagi saya orang Kanada, orang Barat ya. Budaya itu di Kanada, kalau Natal itu pasti pemberian hadiah ya, kasih kado satu kepada yang lain. Nah, itu dari mana pemikiran itu untuk lakukan itu, padahal tidak ada hari-hari yang lain, istimewa-istimewa yang lain yang kita lakukan itu. Karena memang kita rayakan Natal karena kelahiran kedatangan Yesus, dan itu adalah Allah mengaruniakan, Allah memberi hadiah yang terbesar, yang paling mahal, yang terbaik itu adalah pemberian hadirat Yesus, kedatangan Yesus. Yesus datang ke dunia ini. Nah, kadang-kadang orang bingung kalau mereka mendengar ada anak yang ada anak dari para Tuhan. Apakah Tuhan itu memiliki anak? Ya, ada pertanyaan seperti itu. Apakah Tuhan itu punya hubungan dengan Maria sampai dilahirkan anak? No, memang tidak ada hubungan seperti itu. Ya, hubungan tubuh itu tidak ada. Atau apakah anak yang dilahir Tuhan adopsi? Bukan seperti itu. Kita harus tahu Yesus adalah juga bersama dengan Tuhan. Tuhan kita tiga pribadi dalam satu Tuhan itu. Dan Dia ada dari sebelum-sebelumnya. Nah, ada waktunya di mana Dia tidak tahan lagi di surga. Dia memilih datang ke dunia, tapi kedatangannya bukan langsung turun dari surga seperti itu, tapi memilih untuk datang dengan cara sama seperti kita, dilahirkan sebagai manusia. Jadi Yesus itu adalah pemberian terindah, dan berkata di sini Dia adalah anak. Nah, bukan saja di sini dikatakan Dia adalah anak. Ada dua kali dalam pelayanan Yesus. Sekali dalam waktu dia dibaptis, dan sekali lagi waktu di transfigurasi, di mana terdengar suara dari surga, dari Bapa, yang mengakui sekali lagi bahwa Yesus itu adalah hubungan anak dengan Bapa. Mari kita lihat ini dalam Matius 17, ayat yang pertama saya akan baca kisahnya. Itu adalah 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Nah, ini menunjukkan kepada kita, Yesus itu bukan saja manusia. Yesus berubah rupa di depan saksi-saksinya. Nah, wajahnya bercahaya seperti malaikat, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Nah, Musa dan Elia siapa? Kan Musa dan Elia itu mewakili yang terbesar dari perjanjian lama. Musa mewakili hukum Taurat, dan Elia mewakili semua para nabi. Yang terbesar dari perjanjian lama berbincang dengan Yesus yang baru datang dalam perjanjian baru. Nah, pada saat itu murid-murid berpikir, apakah kita membangun kemah atau melakukan sesuatu untuk bertiga ini? Tapi tidak. Kenapa? Karena itu ada. Dan ayat yang kelima berkata, dan tiba-tiba sedang dia berkata, kata turun awan yang terang mengenungi mereka. Dan dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarlah dia. Wow, itu luar biasa. Jadi Tuhan berkata di sini bahwa anaknya itu adalah Yesus. Dan kenapa? Ini benar-benar puayun yang sangat luar biasa. Yang pertama kita harus tahu, sebelum Yesus datang ke dunia, nggak pernah ada yang berani katakan Tuhan, Allah itu adalah Bapa. Mana ada? Ada kata-kata yang istimewa, yang mungkin merasa hormat, kata-kata jauh untuk Tuhan yang begitu ajaib. Ada yang memanggil Dia Elohim, ada yang memanggil Dia Yahweh, ya ada yang memanggil kata-kata sesuai dengan pribadinya, sifatnya apa yang Dia lakukan, dan ada yang berkata Tuhan. Tapi Yesus datang untuk menunjukkan Tuhan itu bukan saja seperti orang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan itu begitu penuh dengan kasih, sampai Dia rindu kita mengenal Dia secara pribadi seperti seorang
Bapa. Seperti seorang bapa. Wah, itu seperti anak kecil. Panggil bapaknya sesuatu yang begitu dekat. Luar biasa hubungannya. Jadi hanya Yesus, sebelum Yesus datang ke dunia, tidak pernah ada orang memandang Tuhan sebagai Bapa. Tidak ada yang pernah berani berkata-kata kepada Tuhan seperti dia Bapa. Semuanya berubah dengan Natal. Dengan kedatangan Yesus ke dunia, kita mulai mendengar bahwa Tuhan itu adalah seperti Bapa. Dan kita bisa lihat hubungan Tuhan dengan Yesus benar-benar seperti Bapa dan anak. Kenapa hubungan itu seperti begitu intim, dekat. Mereka bicara satu dengan yang lain. Dan dari pengakuan Tuhan pun, dia mengaku bahwa Yesus itu tiga hal. Anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan yang ketiga, dengarlah dia. Wow, luar biasa. Nah, daripada saya ceritakan kisah ini semua di sini, di tempat ini, mari ikut saya pergi kemarin ke tempat yang sangat cantik di kota Roma, Italia, gereja yang didedikasikan untuk hal ini. Mari ikut saya dalam klip yang singkat ini untuk mendengarlah kisah selanjutnya. Kita lagi di kota Roma, di gereja terbesar yang ada di kota ini. Nah, kota ini punya banyak gereja, tapi yang paling penting gereja yang kita melihat pada saat ini. Dan gereja ini didedikasi kepada siapa? Bagi Tuhan Juru Selamat dan Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita bisa lihat di depan gereja ini tadi, yang kita lihat adalah tempat duduk paus. Tempat duduk paus di tempat ini, di gereja ini. Jadi gereja yang sangat penting. Tapi gereja didedikasikan bagi siapa? Bagi Tuhan Juru Selamat. Dan juga ada bagi Yohanes Pembaptis dan Yohanes Penginjil. Dan mereka merayakan setiap tahun pada tanggal 6 Agustus. Mereka merayakan makanan. Itu ada satu perayaan orang Yahudi untuk merayakan apa? Transfigurasi Kristus. Nah, kita tahu di transfigurasi apa yang terjadi. Bahwa Yesus dalam kemuliaannya dikelihatan bersama dengan dari para Musa dan Elia oleh muridnya yang dia bawa bersama dengan dia pada saat itu. Dan suara dari surga mengatakan apa? Inilah anakku, dengarlah dia. Makanya kita tahu dari hari transfigurasi itu, apa yang kita pelajari adalah bahwa kita mau utamakan suara Kristus di atas segala sesuatu. Lebih daripada hukum Taurat, suara Musa, lebih daripada nubuatan dan nabi, suara Elia, kita utamakan suara Kristus di atas segala sesuatu. Makanya gereja ini tidak salah dengan segala kemewahannya, pentingnya didedikasikan terutama kepada Tuhan Juru Selamat kita. Wow, luar biasa. Jadi Yesus itu kita lihat Bapa, Tuhan pun yang berkata kepada kita apa? Dengarlah Yesus di atas semua suara yang lain. Yang kita masih menghargai suara-suara nabi, suara-suara hukum Taurat, suara-suara Musa, suara-suara Elia, suara-suara mereka orang yang ajaib yang dipakai Tuhan. Tapi di atas itu semuanya sudah ada suara yang lebih besar. Sudah ada Yesus, Yesus lebih dekat kepada Bapa daripada mereka. Karena Yesus bukan saja sekedar orang seperti Musa pemimpin yang membawa hukum Taurat, atau Elia nabi, atau orang yang mengajar dan memimpin. No, Yesus lebih daripada itu. Yesus juga adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri dan hubungan Bapa dan anak. Nah, ini ajaibnya kalau kita bisa lihat betapa dekat Bapa dan anak, betapa mereka senang, saling senang satu dengan yang lain. Yesus mau memuliakan Bapa dan Bapa pun berkata dia berkenan, dia senang, dia bangga kepada Yesus, mengasihi dia. Ini hubungan Bapa dan anak yang pasti kita mau rindu memiliki. Makanya saya percaya Yesus dan Bapa cerita berkata seperti ini untuk berikan kepada kita teladan. Yesus mau menunjukkan kepada kita tujuan dia datang ke dunia supaya kita bisa tahu kita boleh punya hubungan apa seperti apa dengan Tuhan. Bukan saja Yesus datang sebagai dengan Tuhan dan dia menunjukkan dia Tuhan, tapi dia mau menunjukkan kepada kita hubungan apa yang kita bisa memiliki dengan Bapa yang di surga. Bahkan Yesus katakan seperti ini dalam Matius 11.
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, Yesus katakan ini bahwa semua hal ini di dunia diberikan oleh Bapa. Tapi dia yang paling mengenal Bapa, Bapa yang paling mengenal dia. Memang hubungan yang dekat dan intim seperti itu. Nah, Yesus datang untuk menunjukkan ini kepada kita. Sebelumnya mungkin kita tidak pernah merasa boleh begitu dekat, boleh begitu mengenal Tuhan seperti itu. Ajaib dan luar biasa. Nah, kalau kita ingat-ingat Natal, saya pun ingat mama bapak saya bisa ingat bapak saya saat saya kecil hari Natal. Nah, saya sudah ceritakan tadi kalau di Kanada itu budayanya biasanya orang tua mama papa beli kado-kado hadiah banyak sekali bagi anak-anaknya. Ya, banyak sekali waktu hari Natal. Kami suka-suka ya itu ditaruh di bawah pohon Natal, dan hari Natal itu kami boleh buka. Wah, senang sekali dapat begitu banyak hal. Nah, itu bahagia sekali. Tapi saya waktu masa kecil dari keluarga yang miskin. Jadi mama papa saya tidak sanggup beli banyak hal. Karena bapak tidak dapat beli saya banyak hal. Apa yang mama papa saya lakukan? Saya ingat bapak saya bukan tukang kayu ya. Tapi bapak saya ambil kayu, mungkin kadang-kadang dia membuat permainan dari para kayu. Dia sendiri ciptakan dengan tangannya sendiri. Atau mama saya menjahit. Mama saya menjahit baju yang baru supaya kami memiliki sesuatu. Nah, itu kasih orang tua kepada anak begitu luar biasa. Nah, bukan saja seperti ini ya. Nah, ini bukan mama saya yang buat. Tapi pernah ada orang, ini tidak baju mereka beli. Ini baju mereka buat dari tangannya sendiri. Nah, bayangkan itu jauh lebih berharga daripada yang dibeli. Saya bahkan tidak berani pakai ini karena tidak mau rusak ya. Karena terlalu cantik. Bisa hitung berjam-jam. Saya bisa ingat seperti itu dulu bapak saya. Bapak saya tidak tidur. Tapi berjam-jam waktu malam itu membentuk permainan supaya kasih satu pemberian yang indah kepada kami anaknya. Nah, itu seperti Bapa yang di surga. Dia rindu memberikan pemberian yang terbaik kepada kita. Dan kita bisa lihat, dia rindu hubungan seperti dia miliki dengan Yesus. Yesus boleh mengenal dia seintim-intimnya. Dia mau Yesus menunjukkan itu di dunia. Supaya kita tahu saat kita percaya kepada Yesus, apa yang kita bisa miliki. Wow, itu indah, sungguh indah dan luar biasa. Kalau saya pun tidak sanggup kasih hadiah bulan Natal ini kepada semua pemirsa. Tapi kalau bisa terima hadiah daripada Yesus, itu yang sungguh-sungguh terbaik. Jadi apa yang kita belajar hari ini? Bahwa memang Tuhan itu adalah Bapa. Itu siapa pribadinya, sifatnya, hatinya sebagai seorang Bapa. Dan Yesus datang untuk menunjukkan betapa dekat anak dan Bapa. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tapi hari ini kita diajak untuk menjadi anak Allah bersama dengan Yesus dan nikmati hubungan itu. Berkata dalam Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi memang Yesus datang ke dunia ini menunjukkan kalau saya ini anak dan Tuhan itu Bapa, seperti apa hubungannya. Tapi tidak sampai di situ saja, karena Yesus datang dan ambil posisi kita, mati bagi kita, mengampuni dosa kita. Saat kita percaya kepada Yesus, kita dilayakkan terima posisi anak dan boleh nikmati hubungan yang sudah Yesus menunjukkan bagi kita. Hubungan anak dengan Bapa yang di surga. Indah, ajaib, mulia. Caranya hanya satu aja. Yang berkata dalam ayat ini apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi siapa yang beriman kepada Yesus, beriman bahwa Yesus itu datang mati bagimu, mengampuni dosamu, bangkit dari kematian dan hidup hari ini. Dengan kepercayaan itu saja. Kita bukan saja diampuni, kita bukan saja diselamatkan, terima hidup kekal, tapi kita terima hak dan kehormatan dalam posisi Yesus sebagai anak dan boleh mengenal Tuhan Allah yang mulia, yang suci, yang ajaib, yang menciptakan segala sesuatu. Boleh mengenal dia secara pribadi intim sebagai Bapa.
Wow, luar biasa sekali. Jadi mari kita dalam bulan Natal ini mengerti Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan. Dan kalau kita diubahkan persepsi terhadap Tuhan, Tuhan bukan saja penghakim, Tuhan saja bukan pencipta, Tuhan itu bukan saja yang mulia, tapi Tuhan menjadi Bapa bagi kita. Betapa kita akan rasakan kasih-Nya, betapa kita akan rasakan kehadirannya, betapa itu ubahkan cara kita berbincang-bicara kepadanya, nikmati Dia di dalam kehidupan kita. Sungguh ajaib dan luar biasa. Yang ada hari ini, mungkin ada yang pertama kali mau percaya kepada Yesus, mau beriman kepada Yesus, terima posisi, diampuni, terima posisi sebagai anak Allah. Saya mau berdoa dengan pemirsa hari ini, dimanapun berada saat ini. Mari ikuti saya, mengaku doa ini, ikuti saya. Yesus, terima kasih. Karena kasih-Mu, Engkau rela datang ke dunia ini. Engkau rela mati bagiku. Engkau bangkit dari kematian. Yesus, aku percaya kepadamu. Dosaku semua dihapuskan. Saat ini, aku menerima hadirat-Mu yang menjadikanku ciptaan baru dan anak Allah. Terima kasih untuk kasih yang besar, hadiah pemberian-Mu yang indah oleh anugerah yang saya terima saat ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Nah kalau ada percaya, ada baru berdoa seperti itu, jangan menunggu. Segera hubungi tim Life Unlimited. Segera hubungi kami. Ceritakan kepada kami, karena ini pemberian terindah yang kita bisa terima di bulan Natal. Tidak ada hadiah yang lebih mulia, karena ini termasuknya hubungan dengan Tuhan. Ini termasuk di dalamnya keselamatan, kehadirat Tuhan di dalam kita, dan hidup kekal. Tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Wah, itu semuanya dalam satu pemberian dari saat kita beriman kepada Yesus. Wah, Natal yang terindah, terindah, terindah. Amin semua pemirsa. Karena itu kita akan jumpa lagi minggu depan, hari ini, jam ini, di channel ini, di program Life Unlimited ini, di mana kita akan bahas lebih-lebih lagi yang istimewa. Alasan Yesus datang ke dunia supaya kita merayakan Natal lebih lagi bersama-sama. Terima kasih kepada semua pemirsa. Jangan lupa hubungi kami. Kami siap untuk mendoakan semuanya. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Merry Christmas and God bless you all.